It's caught in the crossfire. Ngopi masih. Oke, selamat datang buat sahabat petani Indonesia. Semoga bisnis kalian lancar, sawitnya berbuah lebat dan banyak hasilnya. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas terkait tentang masalah kastrasi ya. Kastrasi itu apa itu? Mungkin buat para petani yang belum paham, silakan tonton sampai selesai ya. Kastrasi itu apa, biar enggak gagal fokus dan enggak salah dalam berinvestasi jangka panjang. Oke. Jadi teman-teman, kastrasi itu adalah kegiatan membuang bunga jantan dan bunga betina. Pada umur berapa? Masing-masing berbeda. Kalau di tempat saya SOP-nya adalah di umur 17 bulan setelah tanam. 17, 21 dan 24 bulan setelah tanam. Nah, inilah kegiatan kastrasi. Jadi kastrasi itu membuang seluruh bunga jantan dan betina di umur 17 dan 21. Dan di umur 24 bulannya yang dipelihara itu hanya bunga jantannya, jangan dibuang. Jadi yang dibuang bunga betina saja. Di umur berapa? Di umur 24 bulan setelah tanam. Terus kenapa kok dibuang bunga betinanya? Bunga jantannya nggak dibuang. Ya, jadi fungsinya bunga jantan itu untuk sebagai tempat serangga atau kumbang Eladobius cameronicus. Ini yang akan membantu untuk proses penyerbukan. Ya. Jadi cukup bunga betina saja yang dibuang. Seperti kita tahu bahwa pada saat fase vegetatif tanaman membutuhkan banyak unsur hara. Jadi pada fase vegetatif inilah ini akan terbagi menjadi dua pertumbuhan. Pertama, pertumbuhan vegetatif dan generatif. Jadi kita pada fase ini kita nggak butuh pertumbuhan generatifnya, kita hanya butuh untuk pertumbuhan vegetatifnya aja. Pertumbuhan vegetatif itu untuk pertumbuhan bonggolnya, daunnya, pelepahnya, itulah pertumbuhan vegetatif. Dan generatif di buah dan bunga itu kita nggak butuh, makanya kita harus buang. Biar apa? Biar fokus unsur haranya pada pertumbuhan vegetatif, sehingga generatifnya nggak usah kita buang aja. Nah, inilah yang konsep ini yang nggak dipahami ataupun sebagian orang saat dia berinvestasi sawit dia nggak paham di sini. Jadi jangan sampai kita udah berinvestasi banyak, nanam banyak, habis itu enggak kita kastrasi, enggak kita pelihara. Karena apa? Pada saat kastrasi inilah, ini akan menentukan keberhasilan dari tanaman itu sendiri. Karena fase ini tuh nggak bisa terulang kembali pada fase-fase vegetatif ini. Nah, ketika nanti sudah lewat masanya, ini udah kita telat. Mau kita apakan? Udah masanya TM, terus kita kastrasi. Ini udah waktunya panen itu. Nah, ini yang harus dipahami benar-benar oleh para petani. Jangan sampai salah ataupun gak dikastrasi. Bayangin aja, kita butuh 100% itu unsur hara untuk fokus pertumbuhan vegetatif. Jangan sampai dibagi untuk pertumbuhan generatif. Itu nggak butuh. Kita hanya butuh untuk proses vegetatif. Karena berkastrasi, karena itu ya. Jangan salah ataupun tidak tahu sama sekali. Ini investasi jangka panjang. Kalau nggak kalian kastrasi, buahnya nggak maksimal. BCR kecil. Ya, nanti beratnya enggak sesuai yang dengan kita inginkan. Nah, nanti kalian bedakan antara pohon yang dikastrasi dengan yang enggak dikastrasi. Cari jurnal dimanapun itu menyarankan harus wajib dikastrasi ya, jangan sampai enggak dikastrasi dan tepat pada waktunya. Nah, itu penjelasan kastrasi ya. Ini saya akan lihatkan pohonnya yang dia posisi enggak dikastrasi. Kebetulan ada di belakang saya. Ini kondisi tanamannya sisipan. Jadi dia dilewatin aja dengan nggak dikastrasi.
Ini akan kita lihat seperti apa pertumbuhannya ya. Oke, semoga kalian tahu kenapa kita harus kastrasi dan fungsi kastrasi untuk apa. Nah, itu udah ada di video saya sebelum-sebelumnya. Saya membahas terkait tentang kastrasi, mengapa harus kita kastrasi, mengapa harus kita kastrasi tepat pada waktunya. Nah, saking pentingnya itu ya, jangan sampai kita nggak tahu sebagai petani. Kita harus tahu teorinya dulu, dibarengkan dengan praktek lapangannya. Kalau nggak tahu silakan tanya pada pakar-pakar yang sudah ada banyak di internet. Nah, di sini saya hanya berbagi aja, menjelaskan kepada para petani yang masih belum tahu atau masih awam. Semoga dengan apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan manfaat buat para petani Indonesia. Oke, itu penjelasan untuk kastrasi ya. Kita lihat seperti apa pohon yang enggak dikastrasi. Oke, kita lihat saja. Oke, jadi ini contoh tanaman sisipan yang tidak dikastrasi ya. Jadi ini sudah kurang lebih umur 1 tahun lebih lah, udah hampir 2 tahun. Kondisi tanamannya ini karena sisipan jadi nggak dikastrasi, dibiarkan aja. Nah, nanti efeknya di mana? Untuk efeknya nanti dia pertumbuhannya tidak maksimal, bonggolnya kecil-kecil, dan juga buahnya nanti BCR-nya tidak maksimal, nggak berat. Jadi kita harapkan dengan adanya kastrasi itu BCR yang langsung kita dapat itu adalah di atas 10 beratnya. Itu dari kastrasi, harapannya segitu ya. Jadi kalau kondisi nggak dikastrasi nanti pertumbuhannya akan seperti ini, akan meninggi ke atas dan tidak membuka. Nah, ini sudah umur buah 5 bulanan. Itu udah ada yang matang. Ini harus kastrasi ya. Jadi kalau nggak dikastrasi pertumbuhannya kan seperti ini, nggak maksimal karena unsur hara terbagi. Bayangin aja nih teman-teman, ini sudah berapa unsur hara yang terbuang secara sia-sia di buahnya. Nah, ini kita nggak butuh ini buah ini, karena kita fokus untuk pertumbuhan vegetatifnya, kita nggak butuh pertumbuhan generatifnya. Kita fokus untuk pertumbuhan bonggolnya, pelepahnya. Nah, kita fokus di situ. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mulai nanam sawit, benar-benar dilakukan kastrasi. Jangan sampai habis nanam dibiarkan aja tanpa ada kastrasi. Nanti imbasnya di mana? Imbasnya setelah siap panen, udah masuk TM, buahnya nggak ada atau buahnya kecil-kecil. Nah, jadi investasi awal itu benar-benar dijaga memang. Setelah udah masuk ke TM, udah masuk menghasilkan, udah tinggal kita rawat, kita pupuk. Ini memang pada saat TBM masih tanam belum menghasilkan, ini memang agak ketat, kita harus sesuai dengan umur-umurnya. Kita harus prototip memang untuk perawatannya, terutama di kegiatan kastrasinya, biar nggak ada unsur hara yang terbuang secara cuma-cuma. Oke teman-teman, itu kastrasi buat para petani. Jangan pernah malas belajar untuk belajar terkait tentang kastrasi. Semoga memberikan manfaat. Kita hanya berbagi saja, tidak menggurui. Yang mau ambil hikmahnya, mau ambil ilmunya, silakan monggo. Semoga memberikan manfaat buat petani Indonesia. Saya hanya berkontribusi untuk kemajuan petani Indonesia. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.